Komputer juga menjadi barang wajib yang tak bisa ditinggalkan, mulai dari mengolah data, menjalin komunikasi, hingga mencari informasi, bisa kita lakukan dengan komputer. Karena itulah, penting untuk mengetahui apa saja komponen-komponen wajib dalam sebuah komputer. So, bumper guys. Komponen tersebut ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Jika diurutkan lebih lanjut, maka ketiga komponen tersebut memiliki pengertian, fungsi, dan contohnya masing-masing. Berikut pengertian software, hardware, dan brainware beserta contohnya. Hardware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer antara lain yaitu CPU, berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, monitor, merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Yang ketiga ialah keyboard, merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Yang keempat, mouse, merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Yang kelima ialah CD-ROM, merupakan alat tambahan yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Yang keenam, hard disk, merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Yang ketujuh, compact disk, adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. Yang kedelapan ialah floppy disk, merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang mampu digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Kesembilan, scanner, merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Kesepuluh ialah printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar ataupun grafik. Oke, sekarang kita masuk ke software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah software system. Software system terdiri dari 3, yaitu sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasannya sebagai berikut. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, Linux, dan lain sebagainya. Program bantu. Program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa pemrograman yaitu PHP, Java, HTML, dan sebagainya. Yang kedua ialah software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolahan kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu pengolahan kata, yang berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Word, AmiPro, WordPerfect, dan WordStar. Pengolahan angka berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Excel, Symfony, Quadro Pro, dan lain sebagainya. Pengolahan data berfungsi untuk melakukan pengolahan data, baik berupa angka atau gabungan angka dan kata. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Access, DBase, Foxbase, FoxPro, Clipper, Paradox, dan lain sebagainya. Multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, menonton film yang menampilkan gambar maupun audio.
Contoh aplikasinya yaitu Winamp, Audio Pro, Real Player, Sync, Jet Audio, dan masih banyak lagi. Komunikasi dan internet. Software aplikasi untuk komunikasi dan internet bisa menghubungkan banyak orang dalam jangkauan. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan contohnya ada Internet Explorer, Google Chrome, Opera, ICQ, dan lain sebagainya. Antivirus. Seperti namanya, software ini berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer, sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contoh aplikasinya yaitu ada Avira, Norton Antivirus, Panda, dan lain sebagainya. Pendidikan dan game. Software ini secara khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contoh aplikasinya antara lain yaitu Bodywork, PC Global, dan lain-lain. Brainware. Istilah brainware memang tak terlalu familiar seperti software dan hardware, namun brainware ini salah satu komponen yang penting loh. Sebenarnya brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Beberapa contoh brainware antara lain yaitu yang pertama programmer, yaitu orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Kedua, administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Yang ketiga, operator, yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Ya memang, teknologi yang terus berkembang dan semakin canggih membuat orang semakin berlomba untuk menciptakan kemudahan pekerjaan kita setiap harinya. Dalam fakta ini, maka menambah pula kebutuhan suatu lembaga, pelatihan atau sekolah untuk menunjang pembelajaran mengenai teknologi yang banyak digunakan adalah komputer. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kita hari ini tentang hardware, software, dan brainware. Saya harap video ini bermanfaat sampai masa yang akan mendatang. Dan mungkin segitu saja video kita kali ini. Jika masih banyak yang kurang dan ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Eka undur diri. See you!